minggu lalu, kalian sudah mengerjakan ulangan harian pertama. Itu artinya, pada minggu ini kita sudah memasuki materi atau topik yang baru. Kira-kira topik apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Simak terus videonya ya. Ujian nasional bukan satu-satunya standar kelulusan, tapi dipadukan dengan yang lain, yakni ujian sekolah. Seperti yang kita ketahui, porsi ujian nasional 60%, ujian sekolah 40%. Disinilah letak keadilan pemerintah. Mereka mengeluarkan keputusan untuk mengadakan ujian nasional. Ini diimbangi oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Di antaranya adalah kurikulum disamakan, metode pembelajaran disamakan. Jadi seluruh siswa di Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama. Kita negara hukum yang harus menjunjung tinggi hukum di atas segalanya. Kita harus menjadikan hukum sebagai panglima. Dan keputusan Mahkamah Agung nomor register 2596-K/PDT/2008 sudah menegaskan ujian nasional dihapuskan. Jika ini masih dilaksanakan, kita sudah melanggar hukum kita sendiri, kita sudah menginjak-injak hukum kita sendiri, dan kita sudah tidak menghormati nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia. Ini sama saja melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pernahkah kalian melihat pihak-pihak yang saling bertukar pendapat dengan sudut pandang berbeda, disertai dengan berbagai alasan seperti pada cuplikan tadi? Tetapi hal tersebut bukan dilakukan untuk sekadar beradu argumen ya, melainkan untuk memecahkan suatu masalah sebagai esensi utamanya. Kira-kira apa ya yang sedang dilakukan pihak-pihak tersebut? Apakah diskusi, negosiasi, ataukah debat? Coba yuk kita cari tahu. Jika kita identifikasi kegiatan yang kita saksikan di awal video tadi, di dalamnya terdapat lebih dari satu pihak yang mengemukakan pendapat dengan sudut pandang berbeda, disertai alasan-alasan. Mirip sekali dengan definisi debat. Coba yuk kita bahas, apa sih pengertian debat? Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lainnya. Akan tetapi, dalam mengemukakan pendapat-pendapat tersebut perlu disertai dengan informasi, bukti, atau bahkan data yang relevan untuk argumen yang dikemukakan. Apakah debat dan teks debat sama? Secara pengertian, teks debat dan kegiatan debat itu sama saja. Hanya saja kita melihatnya dari media yang berbeda. Jika teks debat tentu saja bentuknya tertulis, sedangkan kegiatan debat bentuknya lisan dan dapat disaksikan. Dengan demikian, pengertian teks debat adalah teks yang memuat bahasan suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Sebagaimana teks-teks lain, teks debat juga memiliki ciri-ciri. Antara lain, yang pertama, terdapat dua tim yang berdebat, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Dua, terdapat dua sudut pandang, yakni pro dan kontra. Tiga, terdapat topik atau isu yang diperdebatkan. Empat, adanya proses saling mempertahankan pendapat sebagai bentuk adu argumentasi. Dan yang kelima, adanya pihak penengah. Dalam teks debat juga memiliki beberapa jenis. Debat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu debat parlementer, debat yang dilakukan oleh kalangan pemerintah. Tujuan debat jenis ini yaitu untuk memberikan dan menambah dukungan bagi suatu undang-undang tertentu. Semua anggota yang ingin menyatakan pandangan dan pendapatnya untuk mendukung atau menentang usul tersebut dipersilakan setelah mendapat izin dari Dewan Penyelenggara. Debat pemeriksaan ulang. Debat ini tentu bukanlah debat biasa. Debat pemeriksaan ulang adalah perdebatan yang dilakukan
Debat ini digunakan untuk memeriksa atau mencari kebenaran dari suatu kejadian. Teknis perdebatan ini diawali dengan penanya mengajukan serangkaian pertanyaan yang satu sama lain berhubungan erat. Serangkaian pertanyaan tersebut akan menyebabkan individu yang ditanya dapat ditegakkan dan diperkokoh posisinya oleh penanyanya. Debat konvensional, formal, atau pendidikan. Debat ini adalah debat yang dapat dilakukan oleh siapa saja secara umum dengan topik atau isu tertentu yang diangkat. Bahkan, tidak jarang debat jenis inilah yang digunakan media untuk ditayangkan. Tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan sejumlah argumen yang mendukung atau membantah suatu usul. Setiap pihak diberi jangka waktu yang sama untuk menyusun argumen konstruktif ataupun bantahan. Debat kompetitif, debat yang sengaja diselenggarakan untuk kepentingan perlombaan. Debat kompetitif tidak bertujuan untuk menghasilkan keputusan, tetapi lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan tertentu di kalangan pesertanya, seperti kemampuan untuk mengutarakan pendapat secara logis, jelas, dan terstruktur. Saya punya informasi tambahan nih untuk kalian. Mungkin ada di antara kalian yang pernah mendengar istilah debat kusir. Dan barangkali ada juga yang bertanya-tanya, mengapa debat kusir tidak termasuk jenis debat? Karena debat kusir merupakan debat yang tidak disertai alasan yang masuk akal, atau dapat dikatakan debat yang tidak berguna atau tidak ada kesimpulannya. Sedangkan sejak awal kita sudah tahu bahwa esensi debat yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan. Kita sudah membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan juga jenis-jenis debat. Tinggal satu lagi nih yang perlu kita ulas mengenai teks debat, yaitu strukturnya. Ingat ya, bahwa jika debat itu dikatakan sebagai kegiatan, maka disebut sebagai tata cara berdebat. Namun jika berupa teks debat, maka disebut sebagai struktur. Apa saja strukturnya? Yang pertama, perkenalan. 2. Penyampaian pernyataan pertama. 3. Pelaksanaan debat. 4. Penyampaian pernyataan penutup. Demikianlah materi kita pada video kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.